Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy A3 2016. HP ini adalah versi paling rendah dari seri A 2016 yang di atasnya ada A5 dan A7 yang harganya juga di atas lagi. Harga untuk A3 kurang lebih 3,8 juta. Harga yang cukup tinggi kalau kita lihat spesifikasi prosesornya yang Samsung saja nggak mau sebutin tipe berapa di websitenya. Yang ada cuma tulisan quad-core 1,5 GHz dan di boxnya juga cuma tertulis seperti itu. Setelah saya cari tahu, ternyata prosesornya Exynos 7875 atau Snapdragon 410, alias sama dengan J5 yang harganya sekitar 2,6 juta, dan itu sudah saya review di bagian sini. Terlihat payah? Coba lihat RAM-nya, cuma 1,5 GB, layarnya cuma 720p, baterainya 2300 mAh, memori internalnya 16 GB yang bisa ditambah pakai kartu microSD. Kamera belakangnya 13 MP dan kamera depan 5 MP. Kalau diperhatikan, tidak ada yang spesial. Tapi setelah saya unbox, Galaxy A3 2016 langsung mendapat perhatian saya, dan mungkin juga mendapat tempat di kantong saya untuk menggantikan Galaxy Note 4 yang sudah menghuni di sana selama setahun lebih. Kenapa? Nanti kita lanjut, kita lihat dulu unboxingnya. Kita mulai dulu dari penampakan fisiknya. A3 2016, yang selanjutnya saya sebut A3 saja, punya penampilan yang cukup berbeda dengan HP-HP yang saya review sebelumnya, terutama dengan HP sebelum ini P1 Turbo. Bentuknya kecil karena layar HP ini cuma 4,7 inci, tapi hal inilah yang menjadikannya sebagai favorit saya karena terasa sangat pas di tangan. Bahan metal yang ada di sekelilingnya memberikan penampilan cantik, namun tetap kokoh saat digenggam. Di bagian kanan terdapat tombol power yang enak ditekan dan slot kartu nano SIM hybrid, yang artinya slot ini bisa dimasukkan 2 kartu SIM atau 1 kartu SIM plus microSD. Di sebelah kiri terdapat tombol volume yang awalnya terlihat agak ketinggian, tapi ternyata sama sekali bukan masalah saat digunakan. Di bagian atas ada mikrofon, dan di bagian bawah ada speaker yang sering ketutupan tangan saat sedang menonton dalam mode landscape. Di sampingnya ada lubang jack 3,5 mm yang saya lebih suka jika ada di atas. Di sini juga ada mikrofon dan lubang micro USB. Di bagian depan atas ada earpiece proximity sensor yang kegunaannya saya jelaskan di video yang ini, kamera depan, dan akhirnya ada sensor cahaya. Di depan bawah ada tombol home yang anehnya agak sedikit goyang, tidak sesolid HP Samsung yang lebih murah. Di belakang ada kamera 13 MP, LED flash, logo Samsung, dan logo Duos yang menunjukkan kalau HP ini mendukung 2 kartu SIM. Bagian belakang dan depan A3 sudah memakai kaca 2,5D Gorilla Glass 4 yang selain sangat cantik, juga tidak mudah lecet. Tidak mudah lecet ini jadi poin penting karena percuma kalau bagus tapi mudah lecet. Tapi penggunaan kaca di sini tidak sempurna karena sidik jari mudah menempel. Dan lagi, HP ini lumayan licin. Tapi secara keseluruhan saya kasih nilai 9 dari 10 untuk desain HP ini karena ukurannya yang sangat pas di tangan dan penampilannya yang keren di mata. Saya rasa harga yang 4 juta banyak dipengaruhi oleh desain, karena spesifikasi HP ini tidak jauh beda dengan J5 yang lebih murah, tapi penampilannya mirip S6 yang lebih mahal. Tinggal Anda gabungkan keduanya dan jadilah A3 2016. Kita kembali ke layarnya yang cuma punya resolusi 720p. Saya pikir angka tersebut konyol jika ingat dengan harganya. Harusnya sudah 1080p lah, seperti Mi 4i yang harganya di angka 2,5 jutaan, atau J7 yang harganya sama. Tapi di HP ini, angka resolusi yang besar tidak selalu lebih baik. Ingat, prosesornya yang lemah bisa kepayahan kalau resolusinya terlalu tinggi. Penjelasannya ada di video yang ini.
Bener sih, dari awal Samsung memang terlihat pelit karena cuma ngasih prosesor yang memalukan. Tapi ya udahlah, sebenarnya layar 720p sudah cukup bagi saya karena layarnya kecil. Kerapatan 312 ppi mampu menampilkan visual yang baik, apalagi didukung dengan panel AMOLED, sehingga warnanya jadi tambah cerah, dan saya suka penerapannya di HP ini. Resolusi kecil yang dikombinasikan dengan prosesor cemen juga membuat baterainya menjadi awet. Saya belum pernah kehabisan daya baterai jika memulai hari dengan kapasitas 100%. Biasanya tersisa 20-40% saat mau tidur. Walaupun terasa pas di tangan, layar kecil tentu saja ada bagian gak enaknya. Kegiatan menonton di HP ini terasa kurang maksimal karena area pandang kita jadi lebih kecil. Selain itu, kegiatan mengetik juga terasa lebih susah pada awalnya karena tombol jadi otomatis lebih kecil. Untungnya Samsung tidak membuat hidup jadi lebih susah karena software yang diberikan bisa menjalankan kebutuhan saya dengan lancar. Tapi kadang terasa lag sehingga harus menunggu 4-5 detik sampai HP-nya berjalan kembali. Mungkin muncul 2 hari sekali sih, memang jarang, tapi ada, dan cukup terasa. A3 memiliki pilihan tema yang cukup beragam untuk menggantikan tema yang awalnya tidak terlalu bagus. Ini tambahan yang cukup menarik dan langsung saya pakai. Di HP ini juga punya easy mode buat Anda yang sama sekali tidak ngerti soal smartphone, tapi mau gaya. Biasanya orang tua yang nggak mau pusing akan cocok jika memakai mode ini. Nah, untuk bagian gaming, performa A3 sangat payah ketika diajak bermain game berat. Setidaknya itu yang saya pikirkan pada awalnya. Ternyata salah. Game seperti Lara Croft Go bisa dimainkan dalam setting grafis tertinggi. Mungkin karena faktor resolusi yang kecil juga sih. Tapi dengan lancarnya aktivitas saya di HP ini, ditambah dengan kemampuan gaming yang hebat, prosesor cemen bisa dicoret dari daftar kelemahan. Sekarang ke kamera. Kita bisa menjalankan kameranya hanya dengan menekan tombol home 2 kali. Fitur di dalamnya juga cukup banyak, mulai dari HDR, panorama, dan mode Pro. Tapi untuk hasilnya, biasa saja. Tidak ada yang spesial dari kualitas fotonya. Nggak bagus karena detailnya kurang, tapi juga nggak jelek karena terlihat oke jika tidak di zoom. Itu untuk keadaan cukup cahaya. Saat keadaan kurang cahaya, potensi gambar untuk blur akan lebih tinggi karena shutternya akan lebih lambat. Dynamic range-nya kurang kuat, dan noise-nya juga cukup banyak. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Saya sangat puas dengan A3 2016 karena desain yang sangat pas di tangan dan enak untuk dilihat. Performa yang tetap mulus, baterai yang bisa bertahan 1 hari penuh, dan penggunaannya yang lebih simpel. Bahkan saya akan terus menggunakan HP ini sampai Note 4 mendapat update software untuk memperbaiki ketahanan baterainya yang mulai ngaco sejak update 5.1.1. Kelemahan dari A3 yang mungkin cukup berat bagi sebagian orang adalah harganya yang hampir menyentuh 4 juta. Tidak sebanding dengan spesifikasi yang ditawarkan. Selalu seperti itu. Jika kita bandingkan dengan pesaing seperti Xiaomi, Infinix, dan belum lagi OnePlus yang punya harga yang lebih murah, A3 berada jauh di belakang mereka dalam hal spesifikasi. Tapi jika ditanya apakah saya merekomendasikan A3 2016, pasti. Ini HP yang keren. Oke, demikian review saya kali ini. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe bagi Anda yang belum. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yo!